Asia Tenggara. Masjid Dian Al-Mahri di Depok yang terkenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas dan sebagainya. Berikut ini ada foto salah satu masjid, yaitu Masjid Istiqlal. Yang B, ada konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Masjid kampus merupakan bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak saja menjadi tempat sholat, masjid kampus juga menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Dalam perannya membentuk mahasiswa berintegritas, masjid kampus sekurang-kurangnya bisa memanfaatkan dua hal, yaitu fungsi spiritual masjid dan lembaga-lembaga yang berada di dalamnya atau untuk gerakan sosial. Secara spiritual, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah untuk orang-orang muslim melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Fungsi lembaga-lembaga yang berada di dalamnya seperti aktivitas para warga kampus untuk kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan Islam maupun kegiatan non-formal seperti berdiskusi tentang berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkuliahan dan hal lainnya. Yang C, ada sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Yang pertama, menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Masjid Quba. Yaitu Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Masjid ini didirikan ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, tempatnya di desa Quba, Nabi Muhammad dan kaum muhajirin beristirahat selama 4 hari, Senin sampai dengan Kamis. Selama beliau tinggal di sana, beliau mengajarkan ajaran Islam dan membangun sebuah masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Quba. Beliau mendirikan masjid di Quba sebagai tempat sholat berjamaah dan pendidikan Islam. Pada awal berdirinya, Masjid Quba merupakan bangunan masjid yang kecil dan sederhana berbentuk 4 persegi panjang yang dibuat dengan pohon kurma sebagai tiang dan pelepas serta daun pohon kurma sebagai atap datar dan bebatuan yang ditumpuk sebagai pagar. Di dalam masjid ada lapangan terbuka yang terdapat sumur tempat berwudu. Pada saat itu, Masjid Quba menghadap Baitul Maqdis di Palestina Utara. Setelah Nabi Muhammad tinggal di Madinah, beliau dan para sahabatnya sering berkunjung ke Masjid Quba. Sekarang Masjid Quba menjadi salah satu tempat ziarah para jemaah haji dari berbagai negara dengan kondisi masjid yang telah berubah menjadi sebuah masjid yang megah. Yang kedua, ada Masjid Diror. Masjid Diror adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun, secara teologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang munafik. Sholat di Masjid Diror itu dilarang sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang memiliki arti, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Pada zaman sekarang, kita tidak bisa dan tidak boleh memberikan label suatu masjid sebagai Masjid Diror, karena perlu digarisbawahi bahwa label Masjid Diror itu hanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya yaitu masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Masjid di Indonesia pada awalnya dipahami dan difungsikan oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah, bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelesaikan ibadah salat saja. Namun, sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pembinaan umat. Pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, dan akad nikah dipusatkan di masjid. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Masjid Indonesia bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, tetapi juga tempat sosialisasi dan proses pembudayaan umat Islam.
Fungsi dan peran masjid kampus. Terdapat 10 fungsi dan peran masjid kampus. Yang pertama, masjid kampus dan suasana religius. Kedua, pembinaan sholat wajib 5 waktu. 3, pembinaan sholat Jumat. 4, pembinaan kegiatan bulan Ramadan. 5, program tutorial atau mentoring keislaman. 6, unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UDKM. 7, subunit kegiatan pengajian Islam. 8, lembaga pengkajian ibadah wanita Islam. 9, kegiatan hari raya Islam. Dan ke-10, program studi agama dan bahasa Arab. Next. Yang pertama itu masjid kampus dan suasana religius. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Setiap hari, kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan, sehingga menjadi suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahannya. Ada yang sekedar beristirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah. Ada juga yang berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran dalam kegiatan mentoring. Selain itu, terdapat juga kegiatan rutin masjid kampus secara umum seperti sholat wajib berjamaah, sholat Jumat, dan kegiatan pada bulan Ramadan yang menjadikan suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. Kedua, yaitu pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, membagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah. Kedua, mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dan dalam kultum atau pengajian khusus. Ketiga, menerbitkan jurnal atau buletin yang berkaitan dengan ajaran Islam. Keempat, menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat. Ketiga, yaitu pembinaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang banyak dikunjungi para jamaah. Jamaah Jumat biasanya relatif tetap dan faktor kurikulum sholat Jumat sangat penting dan menentukan perubahan perilaku jamaah. Apakah khutbah Jumat itu akan menjadi bahan pengajaran bagi para jamaah atau akan mubazir dan sia-sia? Oleh karena itu, diperlukan desain kurikulum yang baik dan materi khutbah disusun sistematis sehingga merupakan rangkaian serasi antara ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, contoh-contoh dalam sejarah, dan relevansinya dengan peristiwa sekarang. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa pada siang hari, melaksanakan sholat tarawih, witir pada malam hari, bertadarus Al-Quran, beriktikaf, dan mengikuti kajian agama. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan adalah untuk lebih menggairahkan para jamaah untuk meningkatkan peribadatan dan mengkaji ajaran Islam. Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik antara lain sholat tarawih, kuliah tarawih, kultum, iktikaf, dan tadarus Al-Quran, serta kegiatan-kegiatan lain pada bulan Ramadan. 5. Program tutorial atau mentoring keislaman. Program tutorial atau mentoring keislaman di kampus, kegiatannya meliputi diskusi kelompok tentang pengembangan wawasan-wawasan keislaman yang tidak dibahas dalam materi perkuliahan PAI dan pengkajian ayat-ayat Al-Quran. Keenam, unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UDKM. Kegiatan UDKM bertujuan untuk membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidik, dan kader dai dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. Kegiatan utamanya adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa. Next. 7, yaitu subunit kegiatan pengkajian Islam. Program kerja unit ini lebih berorientasi kepada pengkajian isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut dianalisis dari sudut pandang ajaran Islam serta diskusikan di bawah bimbingan para dosen PAI. Yang kedelapan yaitu Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islami atau LPW. LPW ini adalah contoh suatu organisasi keagamaan wanita Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Program LPW ini diarahkan pada pengkajian masalah-masalah kewanitaan terutama yang berkaitan dengan Fiqhun Nisa atau fikih wanita. Ke-9 itu kegiatan Hari Raya Islam. Universitas secara resmi menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar Islam yang melibatkan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi seperti contohnya yaitu menyambut tahun baru Hijriah, Isra Miraj, dan silaturahmi Idul Fitri yang biasanya mengundang pembicara-pembicara tingkat regional.
Terakhir yang ke-10 yaitu program studi agama dan bahasa Arab. Bahasa Arab sering diasosiasikan dengan agama Islam, karena bahasa Arab merupakan salah satu ilmu-ilmu Islam. Program studi bahasa Arab ini dapat dijadikan cikal bakal berdirinya prodi-prodi ilmu-ilmu Islam lainnya dalam rangka memperkokoh kebudayaan religiositas kampus. Yang kedua yaitu menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 107-108. Berdasarkan dua ayat di atas, ada dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kedua yaitu Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5, ciri-ciri utama orang yang bertakwa ada 5. Yang pertama, yu'minu ina bil ghaibi, artinya selalu mengimani. Kedua, wa yuqimunas sholata, artinya dan selalu mendirikan sholat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikuna, artinya menginfakkan sebagian rezeki yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, artinya mereka yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, artinya dan mereka yakin dengan hari akhir. Oke, selanjutnya ada membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nah, direkatkannya takwa dalam pendirian masjid mengandung implikasi bahwa masjid harus dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan para jamaahnya. Program utama masjid itu harus diarahkan agar orang-orang mukmin dapat meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus adapun ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5, itu yang pertama ada selalu beriman kepada zat ilahi yang al-ghaib. Maksudnya itu selalu mengingat-ingatnya atau berzikir kepadanya sesuai perintah Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205, yaitu wazuqa rabbuka fi nafsika tazaharu awwakib fatawadanul zahri minal qawli wuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Artinya, dan ingat-ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan cara mengingatnya dengan tidak mengeraskan suara, melainkan di hati saja. Pada waktu pagi dan petang sepanjang waktu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai atau tidak berzikir. Nah, yang kedua itu ada selalu mendirikan sholat. Nah, yakni mengerjakan sholat secara khusyuk, yakni berzikir pada saat bersolat dan selama sholat selalu mengingat Allah sesuai perintah Allah dalam Quran Surah Thaha ayat 14, wa aqimish sholata li zikri, artinya dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku agar terhindari dari sholat sahun yang diancam dengan neraka. Terus sholat yang khusyuk dan sesuai dengan tujuan sholat, maka neraka Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat yang khusyuk dan sesuai dengan tujuan sholat, maka sholat itu mempunyai dampak, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, artinya sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada sholat membayar infak. Harta kekayaan yang diperoleh dari kerja keras tidak diakui sebagai miliknya, melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepadanya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284,
lillahi ma fis samawati wal ardi. Artinya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Harta, benda, bahkan diri kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bertakwa memberikan zakat, infak, dan sedekah dan ibadah-ibadah harta lainnya sangat mudah dilakukan. Terus yang keempat itu ada selalu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini implementasi cara mengimani kitab-kitab Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pedoman mati. Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup dalam menjalani Shiratal Mustaqim, juga dijadikan pedoman mati agar ketika kita mati yang hanya suatu ketika terjadi dapat mati dengan selamat atau husnul khotimah. Pedoman mati agar ketika kita jadi pada orang-orang yang bertakwa ada tekad untuk menjalankan segala perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya, termasuk menaati Rasulnya dan ulil amri yang menjalankan misi Rasulnya dan ulil amri yang menjalankan misi Rasulnya sesuai perintah Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu ati'ullaha wa ati'ul Rasulullah wa ulil amri minkum. Artinya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri yang menjalankan dan melanjutkan misi Rasul. Mungkin yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini itu ulama pewaris Nabi sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Al ulama'u hum warasayul anbiya'i. Artinya ulama adalah pewaris Nabi. Nah, yang terakhir itu ada selalu yakin dengan hari akhir. Kata yakin mengisyaratkan telah dipersiapkannya segala bekal untuk menghadapi hari akhir. Jadi orang yang bertakwa itu selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir berupa keimanan yang benar, dan ini ada berdasarkan Quran Surat Soba ayat 51-54. Kebanyakan manusia imannya keliru dan kokoh karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad al-tamnu yastu wahya kusyu, artinya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu keimanan harus terus ditingkatkan. Terus yang kedua itu ada ibadah yang benar dan ikhlas. Imam Al-Ghazali mengingatkan jangan sampai menjalankan ibadah yang palsu sehingga terbebas dari watak takabur atau sombong, ujub atau bangga diri, riya, derajatnya ingin diakui orang lain, dan sum'ah atau perbuatan-perbuatan baiknya ingin diketahui oleh orang lain. Nah, sabda Nabi Muhammad yang takabur, ujub, riya, dan sum'ah akan membakar amal bagaikan api yang siap membakar habis kayu kering. Kayu keringnya itu adalah amal-amal soleh kita. Nah, yang ketiga itu ada takwa yang benar-benar takwa, yakni mujahidana fi badatihil bi syakin wa ikhlasin. Ingat, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ingat pula para nabi adalah manusia yang paling merasa rendah di hadapan Tuhan, sehingga mereka selalu bertobat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus, bersamaan dengan membina dirinya dengan ketakwaan dan jihad akbar, pengurus masjid perlu menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan ketakwaan para jamaah. Jadi kecendikiaan masjid kampus harus menonjol, tentunya dengan basis ketakwaan. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengajian keagamaan yang fundamental atau bisa lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah dengan tetap mempertahankan dan membina ciri khas masjid seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari meminjam istilah Imam Ghazali semangat beribadah yang palsu.
yakni perasaan beribadah padahal ibadahnya tidak sejalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya ibadah ditolak oleh Allah. Nah, yang terakhir dari kesimpulan presentasi hari ini itu tipe masjid yang perlu dikembangkan adalah tipe masjid Kuba. Masjid ini itu didirikan dan dimakmurkan atas dasar ketakwaan. Oleh karena itu, Masjid Dirar merupakan tipe masjid yang harus dihindari karena masjid ini didirikan dan dimakmurkan atas dasar nafsu dan watak aku. Implikasinya tujuan dan program kerja kedua masjid ini jauh sangat berbeda. Karena Masjid Kuba bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan jamaah masjid, sedangkan Masjid Dirar bertujuan untuk membelokkan keimanan orang-orang mukmin. Program kerja Masjid Kuba adalah peribadatan yang benar dan ikhlas serta pengajian Islam untuk meningkatkan ketakwaan jamaah masjid. Adapun program kerja Masjid Dirar adalah peribadatan palsu dan pengajian yang menimbulkan kemudaratan. Seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus, masjid kampus perlu menyusun beragam program kerja. Jadi kecendikiaan masjid kampus harus menonjol, tentunya harus dengan basis ketakwaan. Nah, masjid kampus perlu mengembangkan program pengajian keagamaan yang fundamental, atau lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar dalam agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah seperti yang tadi saya sebutkan. Namun ciri khas masjid harus tetap dipertahankan dan dibina. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya harus menjadi ciri masjid. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Sekarang sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Boleh raise hand. Oke, jadi sesi tanya jawab pertama dibuka 3 pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, bisa raise hand. Ya, Faris Wahyudi, Oke, bisa di... kita langsung ke pertanyaan aja ya.
Eh, apa Ya, ini boleh. hukum bagi orang yang biasanya itu jarang ke masjid tapi sekali ke masjid cuma numpang numpang buang air terus datang cuman numpang istirahat kayak tidur kan misalnya di perjalanan gitu di numpang istirahat di masjid tidur di masjid gitu tapi nggak ibadah gitu apa hukumnya gitu aja sih mas. Ngasih. Oke, pertanyaan kami tampung ya. Pertanyaan selanjutnya dari Jeli Fansyah. Ya, terima kasih. Ingin bertanya tentang tanggapan sebenarnya. Gimana sih tanggapan kelompok ini tentang masjid sekarang yang misalnya Jumatan itu banyak nasi itu. Nah, awalnya nih banyak sepi tuh masjid tuh. Nah, tapi saat ada nasi itu jadi rame. Nah, itu gimana tuh tanggapannya tuh? Tolong ya, jawab ya. Oke, terima kasih Mas Jeli Fansyah atas pertanyaannya. Ya, terakhir Mas Fatkur. Kecil Mas suaranya, kayak agak rusak, kesak-kesak. Ya, masuk Mas. Oke, terima kasih Mas Fatkur. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Mas Fatkur dulu ya. Tadi pertanyaannya eh, gimana cara agar tidak terjadi pembuangan buletin itu berserakan di jalan gitu ya Mas? Apa ya? Mungkin bisa, kalau menurut saya mungkin agar pertama tuh diberi himbauan dulu ya agar tidak membuang buletin tersebut sembarangan. Mungkin bisa juga himbauan itu bisa secara lisan ataupun kayak di non lisan bisa ditulis di buletinnya seperti itu. Atau mungkin ada cara lain yaitu bisa juga dengan seperti kayak mengganti media informasinya yaitu menggunakan digital. Jadi bisa jadi nggak terjadi kegiatan pembuangan buletin tersebut secara sembarangan. Misalnya kayak pakai media penyebarannya pakai lewat WhatsApp atau juga misalnya kalau ketika kita bisa masuk masjid terus ada kayak semacam scan barcode sehingga nanti muncul muncul buletin tersebut secara PDF gitu. Apakah menjawab, Mas? Maaf tadi, Apang boleh diulang nggak pertanyaannya? Boleh, 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 boleh. Jadi pertanyaannya tuh ini minta tanggapan dari kelompok ini tuh gimana sih kalau misalnya masjid nih yang awalnya sepi kalau Jumatan tapi pas ada nasi jadi rame itu gimana? Apakah fungsi masjid itu sudah sesuai gitu loh maksudnya gitu.
Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Faris Wahyudi. Tadi pertanyaannya apa sih hukum orang yang intinya ke masjid, dia jarang ke masjid, tapi hanya kayak seperti numpang buang air kecil dan lain-lain. Sebagaimana yang kita ketahui, terutama untuk laki-laki ya, sholat ke masjid itu kan hukumnya wajib dan sangat dianjurkan. Jadi sebagaimana menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, hukum sunnah muakkadah untuk sholat fardu selain sholat Jumat ini berlaku untuk muslim laki-laki. Sementara hukum sholat berjamaah untuk perempuan, anak-anak, orang gila, budak, orang lumpuh, orang sakit, orang renta, cacat tangan, dan lain-lain itu tidak wajib atau hanya sunnah. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk kaum laki-laki itu hukumnya wajib dan tidak ke masjid hanya untuk numpang tidur dan numpang buang air kecil ya seperti Wahyu tadi. Jadi seperti itu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih Mbak Odi. Terima kasih Mas Wahyu. Izin menjawab pertanyaannya Juli Vansa yang tadi. Jika pada hari Jumat itu ada makanannya, biasanya dibagiin makanan gitu kan. Menurut kelompok kami itu tidak apa-apa, tetapi sasarannya harus tepat yang membutuhkan makanan tersebut, bukan yang hanya dia sholat Jumat tuh datang cuma buat ngambil makanan. Jadi biasanya tuh banyak imam belum salam, dia udah duluan ke tempat makanan tersebut. Menurut kelompok kami itu tidak harus tepat sasaran untuk membagikan makanannya. Apakah menjawab pertanyaannya? Gimana? Coba bisa dijelasin lagi ya? Jadi menurut kelompok kami itu tidak apa-apa ada makanan pada hari Jumat tersebut, tetapi dibagikannya kepada orang yang membutuhkan, seperti yang tepat sasaran gitu loh, kayak pengemis yang biasanya datang sholat Jumat atau yang memang membutuhkan makanan tersebut. Bukan semua yang datang tuh dibagikan gitu. Apakah sudah menjawab? Ya, tapi biasanya sih kalau realitanya sih malah ini ya, malah banyak yang ngambilnya nggak sesuai tujuan gitu. Itu gimana tuh? Iya, mungkin pihak masjidnya tuh bisa ada yang jagain gitu loh. Ya, ada panitia yang jagain makanannya, lalu dibagikan kepada orang yang tepat sasaran, bukan yang biasanya kan orang-orang tuh pada langsung ngambil gitu kan makanannya, jadi banyak yang ngambil nggak sesuai jatah mereka. Oh gitu ya, terima kasih ya. Ya, sesi 1 kami tutup, mungkin kami buka sesi 2. Apabila ada pertanyaan lagi, bisa raise hand. Ya, izin Anda Dimas Faza, boleh bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izan dari Mas Faza dengan NIM I03210051. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian aja nih, kalau misalkan masjid itu kan kayak kalau azan kan memang wajib ya di suara pakai speaker. Nah, kalau misalnya menurut kalian yang kayak pengajian gitu, apakah wajib, apakah perlu banget gitu untuk menggunakan speaker luar gitu? Padahal kan kita
tahu gitu ya kalau misalnya kita hidup itu nggak cuman orang Islam doang, kita kan hidup berdampingan gitu. Kita hidup sama yang non-Is juga. Nah, menurut kalian tuh gimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan kami tampung. Apabila ada pertanyaan lagi, bisa raise hand. Ya, silahkan Raffi. Iya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Nuriman dengan NIM 03274. Mungkin izin bertanya kalau ini sih, kalau mengenai hukum yang non Islam masuk masjid itu gimana gitu. Terus mau minta ini kayak apa ya? Kayak saran supaya jujur saya sendiri kalau ke masjid tuh agak males gitu. Gimana caranya mungkin nembuhin kesadaran diri sendiri gitu buat mau sholat di masjid. Jadi kan kalau yang cowok katanya wajib gitu. Tapi rasa malasnya tetap ada aja. Gimana gitu mungkin. Minta sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Raffi pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Bisa raise hand. Kami, oke. Di kamar mandi ketahuan nggak ya? Silakan Najla pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najla Viviana Indonesia. Jadi masjid itu kan fungsinya untuk mengenalkan sholat kepada anak-anak ya. Nah, akan tapi itu biasanya anak-anak itu di masjid itu kan biasanya suka lari-lari, suka nangis juga kan. Yang itu biasanya akan mengganggu jamaah saat sholat dan mungkin juga mengalihkan konsentrasi dari sang imam. Nah, menurut kelompok kalian itu sebenarnya yang lebih baik itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Najla atas pertanyaannya. Mungkin aku menjawab pertanyaannya Izana dulu. Tadi pertanyaannya gimana tuh kalau pengajian, tanggapan kelompok kami kalau ada pengajian yang menggunakan speaker yang dapat mengganggu. Tentunya menurut kelompok kami itu kan pasti ada plus minusnya. Seperti kalau plusnya itu jadi orang-orang yang tidak datang ke masjid tuh bisa ikut mendengarkan. Tapi bisa kita tahu minusnya itu jadi orang-orang yang non muslim itu bisa terganggu gitu. Kalau menurut kelompok kami itu sebenarnya bagusnya tuh sebenarnya tuh alangkah lebih baiknya ya. Itu di khusus tawanya itu khusus di masjid saja. Mungkin bisa cara apabila ingin mendengarkan jadi kita diinfokan lebih awal gitu. Jadi orang yang ingin benar-benar mendengarkan itu bisa datang ke masjid secara langsung agar tidak mengganggu orang-orang yang di sekitar yang non muslim gitu. Apakah menjawab Mas Ijan? Menjawab Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke, aku bakal menjawab pertanyaan dari Raffi tadi ya. Apa sih hukum orang non-muslim masuk ke dalam masjid? Kalau misalnya orang non-muslim, bisa kita lihat dari kisah Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah berdiskusi dengan pendeta-pendeta, dan dalam kesempatan kehadiran para pendeta itu, masjid Madinah, mereka melaksanakan sholat di dalamnya sesuai dengan ajaran agama Kristen yang mereka anut, dan Nabi Muhammad itu melihat hal tersebut membiarkan mereka. Jadi dalam kesimpulan ini membuktikan bahwa non-muslim itu bisa aja masuk ke masjid selama mereka menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya, seperti itu Mas Raffi. Dan kalau tips agar gimana sih caranya biar kita rajin ke masjid,
Itu cukup mudah ya, bisa Mas Raffi bisa dengan cara ingat bahwa dunia itu hanya sementara dan bisa melakukan sholat secara bertahap agar menjadi kebiasaan, juga tidak menunda-nunda sholat seperti itu. Apakah menjawab Mas Raffi? Baik, menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Raffi. Saya izin menjawab pertanyaan Najla tentang anak-anak yang berlari-larian di dalam masjid. Itu mungkin bisa diceritakan dalam hadis Ibnu Huzaimah pada saat Rasulullah sholat, itu Hasan dan Husain bermain menaiki punggung Rasulullah. Lalu ada sahabat yang ingin melarangnya, tetapi Rasulullah memberi isyarat untuk membiarkannya. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang lari-larian di dalam masjid, mungkin bisa diberitahu baik-baik dengan berkata yang sopan dan baik, tidak memarahinya atau mengusirnya, karena anak kecil tuh masih kecil, kayak masih masa pertumbuhan gitu. Kalau misalnya dimarahin atau diusir dari dalam masjid, takutnya tuh dia malah gak mau masuk ke masjid lagi gitu. Baik, terima kasih Najwa atas jawabannya. Sisi tanya jawab kami tutup. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ikut jawab pertanyaan tadi sambil nambah. Tapi tolong diingatkan kalau ada yang nggak tercatat. Namanya ada yang nggak tercatat. Tadi suaranya agak putus-putus. Oke, powerpoint-nya kelihatan. Masih loading, Pak. Kalau suara saya putus-putus nggak? Aman, Pak. Sudah terlihat. Oke. Suara aman ya? Aman, Pak. Pada masa Nabi, tadi udah banyak diceritakan. Intinya pada masa Nabi, tema kita kan fungsi dan peran masjid. Nanti spesifik ke masjid kampus sebenarnya. Sebagai pusat kebudayaan. Kalau ini sebagai fondasi ya, masjid pada masa Nabi. Intinya masjid pada Nabi pada waktu itu sebagai fungsinya itu multifungsi. Bidang sosial ada, ini menampung para ahli sufah atau orang-orang muhajirin yang dia hijrah itu dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah nggak mempunyai saudara, nggak mempunyai rumah ya, kemudian hartanya juga terbatas, kemudian dia tidur di emperan masjid itu, kelak menjadi ahli hadis dan ahli tasawuf itu termasuk Abu Hurairah, itu termasuk di situ. Kemudian sebagai bidang keagamaan, ritual keagamaan, sholat itu di situ. Kemudian dalam bidang ekonomi, di pemberdayaan, termasuk pembahasan zakat itu di situ. Kemudian politik juga digunakan. Ketika ada kebijakan, musyawarah dan lain-lain itu juga terkadang di masjid. Jadi multifungsi pada masa Nabi. Kemudian saya ngeloncat ke sini. Kita juga punya masjid sebenarnya, Nusantara. Modelnya banyak ya kalau Nusantara itu. Kalau dulu Nusantara itu masjidnya modelnya bervariasi. Jadi berbagai unsur budaya masuk di situ. Sehingga masjid Nusantara yang kuno-kuno itu makna filosofinya dalam ya. Tergantung dari modelnya. Gitu. Tapi kalau secara umum ya terbagi tiga itu, ada Arab, ada Turki, ada Jawa, Eropa masuk di situ. Kayak misalkan Demak, ada yang pernah lihat Demak? Maulid dan Mirza, pernah lihat ya? Pernah, Pak. Oke. Apa yang terlihat unik di Demak? Ya masih ini sih Pak, kayak
arsitektur bangunannya masih menjaga apa ya, yang kayak kayu-kayu yang dulu-dulunya gitu sih masih ada gitu, masih terjaga. Seingat saya ya Pak, udah agak lama soalnya. Suara Mauldan putus-putus. Kalau teman-teman lain dengerin suara Mauldan putus-putus enggak? Tidak, Pak. Lancar. Tidak, oh, berarti punya saya. Tapi kalau suara saya nggak putus-putus ya. Enggak, Pak. Aman, Pak. Ke Masjid Demak itu, dia menggunakan 3 model atap. Itu sebenarnya gabungan dari, bukan gabungan, tapi ngambil dari konsepnya orang Hindu. Rumahnya itu, masjidnya itu. Kalau dulu itu dimaknai 3 atap itu Siwa, Brahma, terus satu lagi apa? Siwa, Brahma, terus apa lagi? Lupa saya yang satu itu. Tapi kemudian ketika itu yang buat ulama Wali Songo, itu kemudian berubah makna dia filosofis. Jadi iman, Islam, ihsan. Ada juga yang sampai 5 itu model atapnya. Apa susunannya itu. Kalau 5 berarti rukun iman. Nah, itu bagian dari strategi dakwah sebenarnya. Ini sekaligus juga bisa jawab tadi pertanyaan siapa? Bagaimana hukum non-muslim masuk? Ya tidak masalah orang muslim masuk. Bahkan kalau perlu silahkan masuk. Dan kalau Anda punya metode tertentu untuk mendakwai kayak Wali Songo itu malah lebih bagus supaya dia mau masuk Islam. Yang penting tidak ada niatan kotor di masjid itu. Misalkan untuk mengotori masjid atau membuat huru-hara atau merusak, tidak masalah. Selagi dia datang baik-baik. Sunan Kudus juga seperti itu kan. Malah di depan pelataran masjid itu dibawa sapi. Ya, supaya orang-orang Hindu masuk ke situ. Masuk ke pelataran masjid dan diislamkan. Jadi konteks sekarang tidak masalah itu sebenarnya. Gitu. Di dalam Masjid Nusantara itu juga memiliki struktur organisasi. Pengajian, ada ketua, sekretaris, divisi-divisi dan lain-lain, itu juga masing-masing punya program. Nah, di Masjid Nusantara umumnya, yang paling umum, itu rata-rata dia hanya digunakan dalam bidang keagamaan. Rata-rata lah ya, meskipun nanti juga kita menemukan masjid di Nusantara juga banyak yang digunakan untuk sosial. Kemudian pendidikan, anak TPQ kadang kan sekolahnya di situ. Kalau pada masa Nabi disebut kutab itu ya. Tapi di pinggir masjid kalau itu. Kemudian untuk musyawarah. Kalau sekarang akan nikah biasanya masjid-masjid itu. Berdaya ekonomi juga, ngomongin zakat dan lain-lain. Maksud apa juga di situ kan. Kemudian ada program-program tertentu. Misalkan khotbah di hari Jumat. Itu juga ada di situ. Itu program yang spesifik ke keagamaan. Tadi ada pertanyaan terkait dari Jumat, kemudian ada makanan. Kalian pernah dengar nggak istilah Malikul Ayyam, istilah rajanya hari? Jadi gini, kalau menurut orang awam, misalkan, itu kan hari kan biasa, bulan juga biasa. Tapi dalam perspektif Islam, itu ada hari-hari tertentu yang memang dia diistimewakan. Kayak misalkan untuk hari secara umum, hari Malikul Ayyam itu ya Jumat. Siapa yang bersedekah di hari Jumat maka dia dilipat gandakan. Jadi wayudha'ifu fihi as-shadaqah. Jadi barang siapa yang bersedekah di hari Jumat maka akan dilipat gandakan. Juga dari sana. Jadi mereka memang memilih hari yang pas. Dan sifatnya ini bukan untuk fakir miskin ke situ, itu boleh. Jadi sifatnya itu untuk orang yang memang mau melakukan Jumatan di situ, kemudian tengah hari misalkan ya, supaya mereka nggak usah mikirin makan, apalagi mahasiswa itu senang banget kalau mahasiswanya tidak harus jajan gitu. Nah, boleh ngambil di situ. Dan saya lihat itu orangnya tujuannya ya supaya berlipat ganda aja ini apalnya. Karena di hari Jumat. Jadi istimewa. Selain itu, saya lihat gini, saya melihatnya sih posisinya positif. Positifnya gini, itu salah satu cara
menarik orang supaya mau ke masjid, mau Jumatan gitu. Terkadang kan masih banyak orang yang nggak mau Jumatan, apalagi para pekerja-pekerja kayak gitu. Kadang ya tengah siang ya mereka buat tidur kadang. Untuk istirahat. Nah itu bisa menarik mereka ke sana. Ya meskipun nanti tujuannya dua ya, Jumatan sama sambil makanan, ya tidak masalah. Gitu. Yang penting tujuannya Jumatan, kemudian dapat makanan. Jadi nanti kan ya namanya orang niatnya kan bisa bertingkat atau lambat laun nanti juga akan menjadi ikhlas gitu. Dengan sendirinya hanya tujuannya Jumatan. Dan saya kira positif yaitu tujuan program-program masjid yang model seperti itu. Kemudian apa? Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan anak yang pergi ke masjid. Jadi gini, dalam konsep Islam itu ada istilah mumayyiz sama balik. Kalau balik itu dia sudah, kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, perempuan sudah haid itu ya. Tapi ada di bawahnya itu mumayyiz itu yang disebut gini, anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik atau yang buruk, antara yang kotor dan yang bersih, itu mumayyiz. Jadi anak 6 tahun, 5 tahun, saya kira sudah bisa itu. Ya tergantung didikan orang tuanya. Nah, kalau anak yang mumayyiz, sudah mumayyiz, itu diperbolehkan ke masjid. Cerita Hasan Husain itu kan sudah mumayyiz dia. Tapi kalau belum bisa membedakan mana yang kotor, mana yang bersih, belum boleh. Umur 2 tahun, kurang 2 tahun itu kayaknya belum bisa itu. Karena dikhawatirkan dia bisa mengotori masjid. Tetapi kalau yang anak di atas itu ya boleh-boleh saja. Dan kalau saya malah ya seharusnya pendidikan untuk anak mulai datang ke masjid ya umur segitu, anak kecil itu. Kalaupun nanti mereka rame atau apa ya kita kasih tahu. Tapi jangan sampai melarang mereka. Takutnya nanti kalau tidak dididik sejak kecil, ketika dewasa dia malas ke masjid. Ya karena memang nggak pernah ke masjid. Jadi susah kalau ke masjid. Tapi kalau misalkan sudah dididik mulai kecil, terkadang kalau di kampung-kampung itu pujian-pujian kadang salah, ya tidak masalah, namanya juga anak-anak. Yang penting meletakkan fondasi dasar pendidikan bahwa masjid itu penting bagi mereka. Dan kalau bisa sholat jamaah. Gitu. Dan sholat jamaah di masjid itu nggak wajib. Sunnah dia. Anda boleh ke masjid, boleh tidak. Kalau Anda datang ke masjid dapat pahala, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang lebih baik datang ke masjid. Tapi nggak harus. Karena nanti banyak orang yang berdosa itu kalau misalkan ke masjid itu wajib. Yang wajib adalah sholatnya. Bahkan sholat jamaah pun itu kan sunnah. Perbedaannya sama sholat yang tidak jamaah itu kan pahalanya yang jamaah 27, yang tidak kan 1. Itu aja. Tapi tidak sampai ke perkara haram kita tidak ke masjid itu. Tidak masalah. Cuman ya itu lebih baik kita sering-sering ke masjid kalau bisa. Tapi kalau enggak ya minimal seminggu sekali lah Jumatan. Itu ya. Kemudian kita spesifik ke. Jadi saya tadi ada beberapa pertanyaan tapi saya agak terganggu ini suaranya. Jadi belum bisa ikut jawab. Masjid kampus. Jadi kan gini, andaian awal konsepnya kan gini. PAI kalau di kita ini yang berjalan ini, PAI itu kan mata kuliahnya ya secara di kurikulumnya itu kan kita bicara wacana. Nah, nanti di masjid kampus ini nanti praktek ibadah yang sifatnya praktis itu ditaruh di masjid kampus. Andai kan teman-teman ini nggak online mungkin tak suruh mini riset ke kampus, ke masjid kampus itu melihat program-program. Tapi berhubung online ya nggak saya suruh itu. Jadi secara teori kita pelajari di mata kuliah ini. Gitu. Tapi nanti prakteknya itu kita ketemu di masjid kampus. Karena nanti di masjid kampus itu banyak program ya. Jadi ada dewan masjidnya juga. Ya. Dan masjid itu, masjid kampus ya, itu sebagai ikon Islam, terutama yang di masjid umum. Kalau yang di kampus umum, kalau yang kampus Islam ya
di fakultas di prodi itu sudah belajar Islam. Tapi kalau di kampus umum kan hanya beberapa, kalau di UNS kan nggak ada kan yang spesifik Islam, kecuali sastra Arab. Sastra Arab itu hanya Arabnya aja. Tapi kalau yang lainnya kecenderungan ilmunya kan umum. Maka kemudian masjid kampus itu semacam ikon keislaman. Jadi melihat bagaimana hero Islam. Ya lihat di masjid kegiatan-kegiatannya. Dan di sana kegiatannya banyak. Ada mentoring, ada khutbah Jum'ah dan lain-lain. Ada yang sekedar tidur juga ada. Nah, ada beberapa program spesifik. Tapi nanti cross check aja ya di masjid UNS. Saya belum begitu paham kalau yang di masjid. Tapi di beberapa masjid kampus umum itu misalkan ada program sholat 5 waktu. Jadi malah gini, ada satu program yang dia sifatnya sangat dasar. Sangat dasar itu maksudnya gini, dalam Islam kan, perilaku untuk beribadah. Yang paling utama dan utama orang Islam, itu biasanya, kalau dalam fikih itu kan air. Dari para mahasiswa yang tidak dari pesantren atau dari madrasah atau yang dulu belum belajar secara spesifik dikenalkan air misalnya. Karena itu yang paling fondasi untuk bersuci. Kalau persoalan air ini tidak beres, misalkan persoalan ke belakang tidak beres semua. Oke, saya cek ya coba. Maulidan. Mas, air ada berapa, Mas? Air, aduh, berapa ya Pak? Boleh, yang lain boleh nyambung sambil Ada diskusi. air suci mensuci, ada berapa ya? 3 Pak, 4 gitu Pak. Saya lupa Pak. Oke, air suci mencucikan terus. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, terus air apa ya? Air tidak suci, 3 berarti Pak. Kayaknya itu Pak. Ya. Oke, coba saya ganti ke cewek. Khadijah. Ada berapa Mbak? Air Mbak? Nah, 3 Pak. 3, oke. Saya misalkan saya kasih contoh kayak gini. Di satu daerah itu kan terkadang ada airnya agak susah. Ya, yang di daerah yang lain ya melimpah gitu. Kalau di air yang susah, itu terkadang ada orang kayak gini. Dia wudhu. Kemudian air yang habis bekas wudhunya itu, di bawahnya ada penampung ember gitu. Ya karena eman-eman lah, misalnya wudhu airnya hilang kan eman-eman. Kemudian dia ditampung lagi ke satu ember gitu. Nah pertanyaannya gini, air yang bekas wudhu di ember, itu bisa untuk bersuci nggak? Misalkan untuk, biasanya digunakan untuk, mohon maaf ini, untuk apa habis kencing misalkan. Itu bisa nggak? Mbak Khadijah. Maaf Pak, tadi airnya bekas apa Pak? Bekas wudhu. Bekas wudhu Pak. Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena itu kan kayak bekas wudhu maksudnya kayak habis menginikan. Itu kategori air apa, Mbak? Dia air suci tidak menyucikan maksudnya itu. Teh itu juga suci tapi nggak bisa menyucikan. Mirip itu namanya air mustamal. Oke, ini penting air itu. Saya harus setelah tahu air kemudian tahu wudhu. Setelah tahu wudhu juga penting. Gimana batas-batasannya. Sama sholat. Sholat itu penting juga. Baru nanti masuk ke misalkan puasa. Puasa yang baik itu seperti apa. Mana yang batalkan dan tidak. Kemudian zakat. Kalau zakat agak ringan ya. Untuk yang wajib paling zakat fitrah itu teman-teman sudah bisa hitung sendiri. Itu penting.
kemudian bagaimana cara supaya sholat khusyuk, kemudian pedoman-pedomannya seperti apa, mana rukunnya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Saya coba tanyain, Mbak Najla, baca surat-surat, boleh nggak misalkan saya sholat tapi nggak baca suratan? Setelah Fatihah ya nggak langsung ruko. Setahu saya boleh, Pak. Soalnya tidak wajib. Oke, yang wajib apa? Al-Fatihah. Fatihah. Oke. Kalau misalkan di ruko saya nggak baca apa-apa, boleh nggak? Saya ganti Mbak Jian. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masuk rukun. Anda kan ruko sholat kan ada ruko. Ya ruko aja, tapi nggak baca apa-apa. Kayaknya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kalau mufti, Muhammad Mufti, boleh nggak, Mas? Sepertinya boleh, Pak. Boleh. Saya sepertinya boleh, Pak. Sepertinya. Oke, boleh. Anda nggak itu sunnah aja. Tapi yang lebih abdul harus baca. Gitu. Itu apa? Nanti ada rukun, ada sunnah, ada wajib, itu beda-beda. Jadi ini perlu tahu juga. Justru yang wajib di ruku itu tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti. Sekedar mengucapkan subhanallah. Jadi sekitar 1 atau 2 detik. Jadi seluruh anggota badan tubuh itu berhenti. Kalau tidak, maka sholatnya nggak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, ini beda lagi mungkin. Nah, rata-rata saya lihat yang agak nggak tumak ninah itu ketika dari ruku ke i'tidal. Tumak ninah itu termasuk bagian rukun qauli, rukun fi'li. Yang sifatnya gerakan. Saya lihat dari ruku ke i'tidal itu biasanya masih tidak ada tumak ninah. Coba kalian kalau ruku. Dari ruku kemudian berdiri ke i'tidal, itu kan kadang ada yang mengangkat tangan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan mengangkat tangan kan. Tangannya belum posisi berhenti. Sekedar subhanallah misalkan 1 detik atau 2 detik. Masih goyang-goyang ini. Dia langsung sujud. Itu berarti enggak tumak ninah. Itu ada yang mengatakan sholatnya enggak sah. Meskipun Anda misalkan baca ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, lalu sama mati, tapi kalau misalkan tangannya masih gerak, ininya masih belum benar-benar posisi anggota badan tubuh berhenti total semuanya, itu tidak sah. Ya kan kayak gitu itu kan hal-hal yang elementer kan, yang terkadang nggak banyak yang tahu itu. Ya meskipun nanti bisa kita berdebat lah, misalkan itu menurut imam ini boleh, menurut imam ini boleh, tapi setidaknya itu penting gitu. Kemudian malah ada yang seolah-olah yang dia tidak rukun, hanya menjadi kesunahan, sunnah pun sunnah yang biasa itu, tidak sampai sunnah muakkadah itu kayak menjadi rukun. Jadi misalkan sholat itu harus jari kelingkingnya ketemu sama jari kelingking itu loh, dalam softnya. Pernah lihat? Itu kan enggak rukun sholat itu, tapi seolah-olah menjadi rukun itu. Nah itu kan berarti perlu, dasarnya kurang itu. Taunya hanya hadis 1, 2 itu kemudian menjadikan itu rukun. Oke, itu misalkan kayak itu pembinaan sholat. Jadi penting itu. Kemudian ada pembinaan sholat Jumat. Kalau desainnya mungkin sudah bagus ya, karena banyak dosen yang khutbah kalau di kampus. Pembinaan Ramadan, siang puasa, taraweh, witir, kultum, ilah kiri itu ya. Ini juga penting. Jadi program-program ini, tadi kan ada bilang yang saya males ke masjid. Ya mungkin di masjidnya itu kurang banyak variasi program yang menarik. Kalau di kampus itu dulu seingat saya banyak program-program yang dia kerjasama sama sponsor. Bisa kayak Telkomsel, Indosat, produk-produk susu, atau produk-produk yang lain. Juga banyak antusiasnya, kayak karena banyak hadiahnya.
Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai sarana untuk menarik orang datang ke situ. Juga keren. Kemudian tadi ada yang saya males ke masjid. Ya kalau persoalan males itu ya hampir setiap orang males ke masjid. Biasanya orang-orang yang ke masjid itu kan orang yang dekat sama masjid ya. Kalau yang jauh juga agak males. Tapi supaya hati, kalau saya gini, minimal ya, 1 hari, kalau bisa full ya, setiap hari jamaah ke masjid. Minimal sehari itu ke masjid 1 kali tidak apa-apa. Di sholat paling enak itu maghrib. Maghrib itu pasti nyata ya. Kalau bisa sambil nunggu sampai isya. Kalau nggak bisa, minimal seminggu sekali lah. Ke mana? Ke masjid Jumatan. Tapi kalau bisa janganlah melebihi itu. Dan bisa kalian jadikan motivasi bahwa di situ nanti dapat pahala 27 misalnya kayak gitu. Atau ya sesekali ke sana lah ke masjid. Pengen teknis enak lagi supaya nggak malas ke masjid. Beli rumah yang dekat masjid. Insya Allah nanti ke masjid terus. Tapi sekali lagi itu bukan wajib ya ke masjid. Boleh ke masjid, boleh tidak. Tapi yang baik ke masjid. Oke. Tapi kalau misalkan dari kecil didikannya sering ke masjid, saya kira ke masjid terus. Tapi kalau misalkan dari kecilnya jarang ke masjid, mungkin ya agak males juga. Oke, tapi kalau di kampus, saya husnudon gini. Nggak bisa kita maksa orang-orang kampus itu kemudian harus sholat jamaah semua di masjid. Karena di kampus itu kan misalnya duhur itu ya, itu kan banyak aktivitas juga. Ada yang masih kuliah, ada yang baru selesai kuliah capek, makan dulu. Ada yang dia jamaah di masing-masing fakultasnya. Ada yang dia aktif di program lain, misalkan kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga tidak sempat ke masjid ya. Ya saya khusus nonton itu. Tapi kalau misalkan nggak sibuk terus nggak ada kegiatan apa-apa ya, lebih baik ikut masjid itu bagus. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang ada di masjid kampus itu. Karena masjid kampus nanti kan banyak mahasiswa di situ yang mempunyai kegiatan. Oke, kemudian ada lembaga pengkajian ibadah wanita. Ini di beberapa kampus ada. Kalau dibaca di Kemendikbud kan ada itu kan, LPIW, Fikun Nisa namanya. Ini penting sekali itu bagi perempuan. Terutama yang sifatnya teknis dan keseharian. Kalau yang tadi kan umum ya, mengenai air, mengenai itu teknis, umum. Setiap orang harus tahu, laki-laki perempuan. Kalau ini lebih spesifik perempuan. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki enggak. Laki-laki juga iya. Ya kan belum tentu nanti istrinya itu juga paham ilmu kayak gini kan, ilmu fikih. Jadi kalau misalkan istrinya pas kebetulan nggak paham ya kalian yang ngasih tahu. Misalkan perempuan itu kan dijadikan 3 ya, yang spesifik perempuan itu, yang dari sononya itu. Head, kemudian melahirkan wiladah itu, kemudian nifas itu ya, darah setelah melahirkan. Head itu juga penting bagi teman-teman. Ini paling pondasi dasar itu. Coba saya tanya ini, saya tes yang cewek-cewek. Habis itu nanti saya ke perempuan, ke cowok. Yang punya tanya siapa nih? Laina. Saya tanya hukum ya, bukan tanya kebiasaanmu ini. Ini konteks umum dalam fikih, hukum fikih. Head itu paling sedikit berapa hari? Seminggu. Paling sedikit seminggu? Ya 5-7 hari. 5-7 hari. Kalau paling banyak? Kayaknya ada yang sampai 15 hari gitu, Pak. 15 hari. Elvi, coba saya tanya. Paling sedikit berapa, Mbak? Paling sedikit sekitar 3 hari, 4 hari, Bapak. Paling banyak? Paling banyak 2 minggu. 14 hari. 14 hari. Karena ya? Iya, Pak. Berapa? Paling ini berapa? 3 hari. 3 hari. Kemudian kalau paling banyak? 15 hari.
Jadi Erwin coba. Berapa Mas? Berapa? Paling sedikit berapa? Kurang tahu, Pak. Gara-gara cowok nggak saya nggak pernah head nggak mau tanya saya Pak. Nanti kalau istrinya nggak tahu terus gimana? Padahal itu kan keseharian kan itu. Bagi wanita yang bukan monopus atau normal kan itu menjadi makanan sehari-hari. Hampir setiap bulan kan. Ada yang mau jawab berapa hari minimal? 1 hari, Pak, 24 jam. Oke, 1 hari 24 jam. Ada Syafi'i. Paling lama? Paling lamanya 15 hari. 15 hari. Oke. Saya kasih contoh, misalkan. Mbak siapa yang jawab ini? Mbak Fatim. Fatim, Pak. Ya. Saya tanya. Anda di hari pertama, misalkan keluar darah. Habis itu, mampet sampai hari ke-6. Tanggal 1 keluar, tanggal 2, 3, 4, 5, enggak. Habis itu tanggal 7, keluar lagi. Habis itu tanggal 12, mampet. Tanggal 14 mantap. Enggak keluar. Kemudian tanggal 15 keluar. Tanggal 16 keluar. Tanggal 17 keluar darah. Yang saya tanyakan, itu headnya yang mana berarti? Yang head itu berarti sebelum tanggal 15, Pak. Pokoknya sebelum tanggal 15, dari tanggal 1 sampai tanggal 15, walaupun mampet-mampet. Jadi tanggal 7 tuh head. Terus tanggal 12 head itu tetap head. Tapi kalau 15, masuk ke hari 16, 17 itu masuk istihadah, Pak. Kalau pas hari mampet, itu kalian puasa, pas katakanlah Ramadan, itu wajib mondok. Kan tanggal berapa? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 tadi kan, oh ya saya sudah suci. Saya puasa aja, Anda puasa 5 hari. Tetap ngodok nggak puasanya? Kalau menurut saya sih, kalau kita udah suci terus gak ada darah, ya nggak usah sih, Pak. Kan udah masuk puasa gitu. Tapi kan kamu kategorinya masih head tadi, masih dalam 1 sampai 15. Itu masih Ya, walaupun masuk masa head sih, Pak, tapi kan kalau nggak keluar darahnya, kalau Kak Mas udah mandi besar, udah suci, menurut saya sih nggak apa-apa sih, Pak, puasa gitu. nanti wajib untuk puasa karena kamu masih dalam kategori head itu 1 sampai 15. Oke, saya tanya misalkan headnya itu sucinya setelah asar. Setelah asar. Itu yang sholat duhur wajib dikodok kan? Enggak, Pak, enggak. Itu nanti wajib dikodok juga. Karena satu rangkaian dia. Asar sama duhur itu satu rangkaian. Yang bisa dijamak, maka kemudian dia dikodok. Asar sama Isya sama maghrib itu juga satu rangkaian. Ketika Isya yuk, maghribnya wajib dijamak juga, itu wajib dikodok. Nah, misalnya itu satu rangkaian, itu kan ilmu, kalau nggak tahu juga nggak juga itu. Saudara istirahat. Makanya bagi perempuan itu harus ngitung itu. Kalau nggak ngitung bahaya juga itu. Bagi orang yang nggak tahu, ya meskipun ada mazhab yang ke sana ya, tapi kalau Syafi'i kan lebih banyak yang ada hitungannya. Bagi orang yang nggak tahu, mungkin dia ngitungnya gini, 1 tadi head, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, tidak. Kemudian 7, dia mengatakan head. Dan 7 itu dianggap hari pertama. Kan bahaya itu. Karena hari sebelumnya kan tanggal 1 dia. Itu masih dalam hitungan itu. Nanti juga ketika muncul istikhadah, hitungannya di tanggal 15, meskipun tanggal 16, 17, itu head. Hitungannya ke situ nanti. Dia ada hitung-hitungannya, itu agak ribet dikit sih. Kalau misalkan nggak belajar itu juga repot. Oke, kemudian saya hanya mau ngasih tahu gini. Ini pendidikan seks ya. Tapi bukan masuk yang negatif, Kak.
Kalau Anda baca kitab beberapa, misalkan ada Qurratul Uyun, ada yang lain itu. Ketika Anda misalkan dalam posisi haid itu kan haid itu, kemudian bersenggama, misalkan bersetubuh sama istri suami istri. Nanti kalau misalkan dia jadi janin, tiba-tiba jadi janin, itu janinnya bermasalah. Ada satu efek itu. Efeknya banyak, efeknya ada itu satu. Termasuk nanti diterangkan ketika hari malam hari raya itu juga nggak boleh. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi beberapa saya membuktikan. Itu misalkan sampai ke sana. Ya terlepas dari itu, haid itu penting. Haid itu penting. Termasuk air itu juga penting. Oke, coba saya tanya lagi, ini persoalan keseharian. Saya mau tahu, kalau nyuci itu gimana cara nyuci? Oke, saya coba dulu. Mas Farelo, ada nggak Mas Farelo? Ini banyak yang... Iya, Pak. Kalau kamu nyuci manual apa pakai mesin cuci, Mas? Manual, Pak. Kalau manual, prosesnya gimana? Tahap-tahapannya? Direndam dulu. Siapin ember, habis itu? Ya, terus direndam. Masukin baju? Iya. Atau dimasukin air dulu? Gimana, Pak? Ember, habis itu air. Iya. Habis itu deterjen atau baju? Direndam dulu, Pak, pakai air, Pak. Oh, berarti air dulu, habis itu pakaian. Atau pakaian Iya. dulu, habis itu air. Air sama pakaian dulu, Pak. Lah iya dipisah, yang mana dulu gitu? Air dulu, Pak, air dulu. Air dulu, habis itu pakaian, habis itu deterjen. Atau air, deterjen, terus kemudian pakaian. Habis itu deterjen, Pak. Habis itu pakaian. Oke, saya ganti orang. Miko. Kalau Miko gimana? Kalau saya sendiri sih itu Pak, jadi pakaian saya masukin ke ember dulu, habis itu saya basahin sama air, habis itu baru deterjen Pak. Kenapa kamu nggak air dulu baru pakaian? Ya karena simpelnya aja gitu loh Pak, kayak masukin pakaiannya dulu baru air gitu. Oke, Faras Budiarna. Kalau saya kurang lebih sama, Pak. Samanya yang mana? Kan beda tadi dua orang ini. Oh iya, sama kayak Miko. Berarti ember, air, baru pakaian. Iya, Pak, begitu. Oke, kira-kira yang pas mana? Yang benar yang mana? Pernah dengar kaidah ini? Yang mendatangi itu lebih kuat daripada yang didatangi. Cara wong ngelamar itu lebih gentle daripada yang dilamar itu. Pernah dengar dia tidak? Jadi yang mendatangi itu lebih kuat daripada yang didatangi. Dalam kasus mencuci misalkan. Kalau misalkan kalian nyucinya air dulu, habis itu baru baju. Berarti kan yang mendatangi baju kan. Kalau pas kebetulan baju itu ada yang najis, maka air itu menjadi najis semua itu. Tapi sebaliknya kalau misalkan pakaian dulu, habis itu air, meskipun baju itu ada najisnya, airnya nggak jadi najis. Nah itu misalkan itu kan adalah hal yang sepele ya, tapi kemudian itu berefek terhadap pakaian kita nanti bersih atau enggak. Ya itu ada hal yang lain ya yang terkait dengan itu kita perlu. Jadi teman-teman yang belum tahu ya harus belajar. Bisa ke temannya yang sudah tahu misalkan dari pesantren atau ada ikut program-program mentoring itu yang ada di kampus. Oke, kemudian yang sudah tahu, yang ngajari yang sudah tahu juga bagus. Ya kalau saya gini, itu hal-hal yang prinsipil kayak gitu. Prinsipil itu maksudnya keseharian dan itu penting untuk kita. Kita harus tahu. Terutama air juga itu harus tahu. Kalau enggak repot nanti. Semuanya salah semua nanti akhirnya itu. Karena menjadi najis semua rumput.
Kemudian ada kajian agama dan bahasa Arab. Ini ada kajian tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Biasanya ada kayak gitu. Tapi kalau di UNS saya kurang tahu ya. Apakah ada kajian yang spesifik model kayak gitu. Ini juga ada yang kajiannya model tentatif atau tematik. Tentatif itu apa yang news kemudian dikaji. Kalau tentatif itu atau tematik itu biasanya pakai satu buku, kitab apa gitu. Kemudian dikaji bareng-bareng. Kalau yang fikih yang paling dasar misalkan Fathul Qorib, itu kan dasar banget, enak di pembahasannya. Atau takrib itu. Tafsir nanti tafsir yang agak kecil, tafsir Jalalain, Al-Miyasar. Hadis itu nanti ada hadis Arba'in Nawawi atau Bulughul Maram. Kalau yang besar nanti ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu. Itu juga ada kajian-kajian seperti itu. Jadi di samping memang nanti yang apa yang terbaru itu kadang dikaji. Itu saya kira lebih bagus itu program kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Tapi saya ingin ada closing statement dari salah satu yang presentasi. Kesimpulannya apa? Oh, Muflih belum saya tanya ya. Mau komentar, Mas? Tidak ada, Pak. Insya Allah aman. Masjid kampus aman. Oke, ini saya tanya ke yang ini aja. Ini yang tanya terus ini. Jadi untuk keaktifannya sangat tinggi. Fathur Rahman. Mana Fathur Rahman? Masih gabung nggak? Oke, mau komentar atau buat kesimpulan? Terus kita tutup, Mas. Kita sampai berapa ya? 55 ya? 50, Pak. 50. Silakan, Mas. Ya boleh terserah, tentang materi ini. Atau menyimpulkan juga boleh. Kalau menyimpulkan langsung tak tutup. Oke, buat kesimpulan aja kalau gitu. Oke, kubah yang belenduk itu. Oke. Itu sebenarnya pengaruh dari yang sekarang-sekarang aja kan belenduk itu pengaruh dari Timur Tengah, terutama Turki. Kalau sejauh yang saya ketahui, pemasangan itu hanya lebih banyak, pertimbangannya itu lebih banyak karena tren. Lebih banyak karena tren. Jadi tidak ke makna filosofis. Lebih banyak tren. Kalau yang lebih banyak ke filosofis dan ada unsur dakwahnya itu, yang ada unsur-unsur Hindu Budanya itu hanya menunjukkan ada perpaduan dari Arab itu. Saya nggak tahu, saya belum membaca ya. Bisa jadi saya yang kurang tahu itu terkait dengan makna filosofis itu. Termasuk ada bulan sabit itu ya di atasnya juga itu bintang sama bulan itu. Karena itu tradisi luar, bukan tradisi kita. Kalau tradisi kita ya pakai masjidnya itu ya pakai kita itu maksudnya orang Jawa loh, Jawa ya maksudnya. Itu tradisinya ya pakai undakan 5 itu atau undakan 3. Jadi masjid-masjid yang dulu. Tapi sekarang sudah banyak yang hilang, terutama di Pantura itu sudah banyak yang hilang, masjid-masjid yang model undakan 5, 3 itu. Padahal makna filosofinya luar biasa itu. Tapi bagi sebagian orang yang paham sejarah, meskipun masjidnya dibongkar ya, dengan total misalkan ikut gaya modern, tapi atasnya itu masih
berpola 3 itu atau enggak 5. Meskipun atasnya lagi nanti ada belenduknya itu ya. Ya karena dia menghargai sejarah itu. Atau proses bagaimana Islam masuk kan ada kontribusi di situ. Salah satunya dengan media masjid itu. Nah, itu yang bisa saya jawab. Kalau pengen lihat yang undakan 5 dan gayanya gaya modern, itu Masjid UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Itu gaya-gaya modern, tapi kemudian nuansa atau makna filosofis orang-orang tempo dulu itu masih dipertahankan. Bahkan kerennya lagi di bawahnya itu malah restoran, tempat makan. Jadi bawah itu, paling bawah itu untuk mencari uang. Duniawi, atasnya itu ukhrawi bahasa filosofinya. Ya, kalau misalnya ada masakannya enak terus naik ke atas baunya ya sangat mungkin. Tapi selama ini saya lihat belum itu. Enggak ada. Itu juga ada sampai kayak gitu jadi arsiteknya. Itu Mas. Kalau saran saya kalau misalnya mau mendirikan masjid kamu pakai gaya-gaya yang dulu aja. Tapi perpaduan lah sama modern dan masing-masing itu harus ada makna filosofisnya. Itu lebih keren daripada hanya mendirikan masjid yang biasa. Mulai dari jendelanya jumlahnya berapa, apakah 99 atau ini 117 atau apa itu ada. Kalau orang-orang yang arsitek Islam itu sampai sedetail itu dia. Oke itu ya, itu yang bisa komentar apa? Oke, saya koreksi. Biar nggak nanti bahaya kalau itu. Jadi al-aslu fil amr itu wujubun memang. Asal dari perintah adalah wajib. Itu paling dasar. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dia tidak wajib. Itu prinsip ya Mas. Itu kaidah usul fikih. Hadis itu Al-Qur'an itu memang menggunakan fi'il amr. Tetapi tidak semua fi'il amr itu wajib. Itu harus dipegang. Karena kalau setiap fi'il amr wajib, bahaya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Dalam kehidupan. Makanya di situ ulama itu membagi. Ada yang memang sampai pada wajib. Ada yang dia sunnah. Ada yang dia biasa-biasa aja, mubah itu juga ada kategori-kategori itu. Pergi ke masjid itu kan sebenarnya bukan ke masjid itu jamaah. Ya meskipun kita maknai lebih luas lagi bisa ke masjid ya. Memang itu perintah, tapi sifatnya hanya sampai pada sunnah, tidak sampai pada wajib. Karena nanti berdosa banyak nanti kita setiap ada sholat kita nggak wajib ke masjid itu. Maksudnya ke sana Mas. Ini hanya koreksi aja, karena di fikih, usul fikih itu banyak hukumnya. Kalau pakai prinsip dasar tidak apa-apa tadi ya. Asal dari perintah ada wajib, tadi itu paling dasar itu. Karena nanti setiap hukum itu, untuk menggali hukum itu, setiap teks itu harus diganti asbabun nuzulnya, mafhum mantuk, mafhum mukhalafahnya. Itu banyak itu kajian-kajiannya untuk menentukan sampai apakah dia wajib atau sunnah. Ini hanya untuk aja, untuk klarifikasi aja supaya kita dalam beragama itu nggak saklek gitu. Jadi yang wajib malah disunahkan atau yang sunnah diwajibkan, supaya nggak seperti itu. Supaya ada pembagian itu. Karena beragama itu polanya bertingkat. Tidak semuanya wajib. Gitu. Tetapi terlepas dari itu memang saran dari Mas Fathur oke lah. Kalau misalkan
ada waktu senggang, kemudian tidak sibuk, lebih baik sholat berjamaah ke masjid atau memakmurkan masjid lah, sering-sering ke masjid. Oke, gitu ya Mas Fatkur. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.